ayat sekarang, fakubkibu. Kubkibu maknanya dijungkir balikkan. Dijungkir balikkan mereka fiha, di dalamnya. Fi di dalam, hanya, nya neraka jahim. Jadi maka mereka dijungkir balikkan di dalam neraka jahim itu, hum, mereka dan al-ghawun, orang-orang yang sesat. Di antara makna daripada kubkibu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ada juga yang memahami kubkibu itu ulqu ala ru'usihim fi jahannam. Mereka dicampak, dilemparkan ke dalam neraka jahannam itu, kepala ke bawah, menunggi pesawat. Ini ulqu, dilempar mereka sekelompok, serombongan, kepalanya ke bawah, terus meluncur. Kata Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya, itu meluncur itu sejauh 70 tahun ke bawah. Wallahu a'lam. Ke bawah. Meluncur itu namanya hawin. Luncur hawin. Sehingga bernama pula lah neraka itu hawiyah. Fa'umhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Jadi hawiyah, meluncur. Makna kedua daripada kubkibu adalah mereka bertindih-tindih. Urumiya ba'duhum ala ba'din wa turiha ba'duhum ala ba'd. Mereka dilemparkan serombongan demi serombongan di atas serombongannya lain. Jadi bertindih-tindih mereka. Masuk, dilempar lagi. Dengan posisi kepala ke bawah. Ini dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab beliau yang terkenal, tafsirnya, bahwa makna kubkibu dilemparkan sebagian mereka di atas sebagiannya bertindih-tindih. Ini gambaran apa yang akan dialami oleh mereka-mereka yang sesat, mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang kafir atau kufur. Wa junudu iblis, dan juga bukan hanya mereka yang sesat, bukan hanya mereka ditambah orang-orang yang gaun, orang sesat, gawun namanya, juga junud. Secara bahasa junud itu jundun tentara, pasukan. Jadi kalau banyak junud, tentara-tentara, pasukan-pasukan. Maka jadilah dia wa junudu iblis, dan juga para tentara-tentara iblis laknatullah, yakni para pengikut-pengikutnya. Iblis itu kan kepalanya. Sedikit kita gambaran, iblis itu jin. Wa kana minal jinni, iblis itu golongan jin, dia jin. Cuman ketika Allah perintah dulu, dia bangkang, dia durhaka. Bangkang, enggan, menyombongkan diri lantaran dengki dan sakit hati kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dikasih nama dia iblis. Secara bahasa iblis itu kan putus asa, mublis, orang yang putus asa. Sebagian ulama mengatakan diberi gelar dia iblis karena dia sudah dapat laknat, dapat kutuk, dapat murka karena kebangkangannya, kesombongannya. Maka berputus asalah dia mendapat rahmat Allah. Sebab iblis itu tidak minta ampun, malahan bertambah bangkang, malahan juga minta umur panjang sampai kiamat. Jadi kalau salah itu sebenarnya kan tobat, minta ampun. Ini tidak bertambah kesombongan mereka. Iblis. Kemudian
iblis itu juga dinamai dengan syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Jadi fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Dan nanti di bawah iblis itu disebut dengan syaitan. Azallahuma syaitan. Syaitan secara bahasa artinya kan jauh atau menjauhkan, bauda. Sumya syaitanu syaitan li bu'adihi anil haq. Syaitan itu maka dikatakan dia syaitan karena jauh daripada al-haq, daripada kebenaran. Wa tamarrudi, membangkang, menentang, mada kare kepala kepada tunduk kepada kebenaran. Juga menghambat, sadda, dia menghambat, menghalangi kebenaran. Nah, siapa saja yang bangkang, yang durhaka, jauh daripada kebenaran, menentang, sudah bisa dikatakan dia syaitan. Kepalanya iblis. Jadi setan itu dua. Pertama golongan jin, syayatinul jin, setan-setan dari golongan jin. Yang kedua setan-setan daripada golongan manusia, insi, sebagaimana tercantum dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 112. Di situ dijelaskan musuh-musuh para nabi itu adalah setan-setan bangsa jin dan setan-setan bangsa manusia. Juga di dalam ayat yang terpendek minal jinnati wan nas. Jadi induknya, pemimpinnya, tokohnya iblis. Maka siapa saja pengikut-pengikut iblis disebut dengan junud, yaitu setan-setan. Jadi juga junud, juga tentara, pasukan-pasukan, yakni pengikut-pengikut setia daripada iblis itu sendiri, yakni insi wal jinni, manusia dan jin. Sama-sama dihumbankan ke dalam jahim. Ajmaun namanya, semua tanpa kecuali. Qalu, ayat yang ke-96, berkata mereka. Siapa mereka ini? Qalu, berkata mereka. Mereka adalah al-abidun. Itu para penyembah-penyembah selain Allah. Jadi bisa dikatakan berkatalah mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Mereka-mereka yang musyrik. Pelaku-pelaku kesyirikan yang menghambakan diri kepada berhala-berhala. Pokoknya apa saja yang mereka anggap dan mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah pula, berdoa kepadanya, meminta, mengadu kepadanya, itu sudah dikatakan nanti dia berbuat syirik, pelakunya musyrik. Nah, mereka-mereka ini qalu, berkata, wahum fiha, sedangkan mereka sedang berada dalam neraka jahim. Ini qalu. Di situ mereka yahtasimun, ikhtasama. Ikhtasama itu bertengkar. Bertengkar, saling caci mencaci, kutuk mengutuk, laknat melaknat di dalam neraka. Di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 misalnya ayat ke-38 dikatakan qala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian, ayat 38-nya. Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama dengan golongan-golongan yang telah terdahulu sebelum kalian, yaitu golongan jin dan manusia. Finnar, ke dalam neraka.
kullama dakhalat ummatun setiap kali masuk suatu golongan, suatu umat, suatu kaum, la'nat ukhtaha dia melaknat saudaranya, hatta idza daraku fiha sehingga apabila mereka telah masuk dan bersua semuanya dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang-orang yang masuk belakangan kepada orang yang telah masuk terdahulu, Rabbana haula, wahai Tuhan kami, ini mereka-mereka ini. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, mengikuti orang-orang yang telah terdahulu, yang perangainya, tingkah lakunya, sikapnya, keyakinannya sama dengan mereka, menyusul masuk, itu golongan jin dan manusia. Nah, setiap masuk rombongan baru, setiap masuk rombongan baru, kelompok baru ke dalam neraka itu, dia mengutuk, melaknat saudara-saudara, yaitu orang-orang setipe, orang-orang yang seperangai dan setingkah laku dengan mereka di atas dunia dulu. Namanya ukhtaha, saudara dalam keyakinan, saudara dalam kesyirikan, saudara dalam kekufuran, saudara dalam kebangkaan, saudara dalam kesombongan, namanya ukht. Masuk yang baru. Yang baru itu berkata kepada yang telah terlalu masuk, Rabbana haula, wahai Tuhan kami ini, mereka-mereka ini, adalluna, yang telah menyesatkan kami di dunia, fa'atihim adaban di'afan minan, timpakan kepada mereka ya Allah azab yang berlipat-lipat di neraka ini. Qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Dikatakan masing-masing kalian mendapatkan azab sisaannya lipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Nah, di sini dijelaskan sedikit. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 38 tadi, intinya adalah mereka saling caci mencaci, kutuk mengutuk, bertengkar, salah menyalahkan setiba di neraka. Intinya begitu. Puncaknya ketika mereka mencaci maki iblis dalam surat Ibrahim. Karena mereka sama-sama sesat, maka masing-masing mereka membela diri. Dan masing-masing mereka meminta kepada Allah, ya Allah, timpakan kepada tokoh-tokoh ini, pemimpin-pemimpin ini, karena mereka lah induk angkang yang telah menyesatkan kami di atas dunia. Nah, dalam Quran nanti kata Allah surat Qaf, la tahtasimu ladai, kalian jangan bertengkar. Tidak ada pertengkaran hari ini. Karena dulu atas dunia sudah dijelaskan, diterangkan. Tidak ada faedah, tidak ada guna kalian saling mengkutuk, saling melaknat. Ini adalah la'anat. Jadi kalau dalam surat yang kita baca tadi, surat Asy-Syu'ara, di situ mereka yahtasimun, bertengkar, berselisih, tuding menuding, kutuk mengkutuk, meminta kepada Allah agar ditimpakan azab lipat ganda kepada mereka. Ya, kata Allah, masing-masing kalian mendapat azab lipat ganda sesuai dengan dosa dan kesalahan kalian. Ini gambaran gambaran apa yang akan terjadi nanti di hari akhirat, tepatnya di neraka. Syukur kita kepada Allah, kita sudah diberitahu, diberi peringatan dengan ayat ini, sehingga kita dapat gambaran sedikit
apa yang akan terjadi nanti di akhirat sana, yang akan menimpa mereka-mereka yang kufur, yang syirik, yang sesat ini. Itu para penyembah-penyembah selain Allah serta iblis dan pengikut-pengikutnya. Karena mereka juga yang tadi kita sampaikan, ya pengikut menyalahkan yang diikut. Orang yang diikut melepaskan diri. Iblis pun melepaskan diri. Sama-sama mengatakan, kalian yang salah, kenapa mengikut kami begitu. Kata iblis, lumu anfusakum, kalian caci saja diri masing-masing. Untuk apa kalian mencaci-caciku, kata iblis. Surat Ibrahim ayat 27, ayat 22. Untuk apa kalian mencaciku? Dulu Allah kan sudah bilang kepada kalian, aku ini musuh kalian. Itu pula cara iblis melepaskan dan menyelamatkan diri. Dia tidak mau disalahkan. Lumu anfusakum. Ketika mereka masuk ke dalam sana, mereka mencaci iblis, menuding-nuding iblis. Iblis itu mengatakan, kenapa aku yang kalian caci? Lumu, sela aja, caci saja diri kalian. Kan berkali-kali dia sampaikan, aku ini musuh kalian. Begitu. Aduwwul lakum, musuh kalian. Tapi malahan kalian termakan dengan bujuk orang yuku segala macam. Ya sudah. Kalian tidak bisa membela aku juga tidak bisa membela kalian, kan surat Ibrahim. Intinya begitu, intinya tetap terjadilah di neraka itu ikhtisam, saling serang kata dunia. Saya wak sasik. Paya barombong pergi barale tu jalan-jalan, kira sasik jalan. Orang-orang menunjuk anda salah cakap lah, kita tuding-tuding. Tu ang gogel aja betul anjing kan. Deteh dunia so lah salah kita serombongan. Ado tadi nama ngare-ngare sikua kasikua gitu. Adalah pengalaman, adalah tahu kira nu sasik. Saya ni tuding. Tentu pajak menentukan tunjuk, pajak kerapai kau tunjuk-tunjuk orang je. Ini kau sasik masuk neraka. Jadi orang-orang yang unguk raya itu dalam akidah, dalam tauhid, menyesal je. Itu makanya mereka kata, ya wailatana, ya wailatana, wahai celaka kami. Kenapa kami menjadikan syanu menjadi teman? Itu kan penyesalan. Dalam surah Al-Furqan, penyesalan itu dinyatakan. Kenapa aku menjadikan syanu sebagai kawan? Khalil. Sayangnya penyesalan itu biasanya terlambat. Kalau sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, kan sudah aja. Ini dia tentang yahtasimun. Kita lanjut kepada surat Asy-Syu'ara tadi. Ayat yang ke-97, tallahi. Ya, tallah sama dengan billah, sama dengan wallah. Yang artinya demi. Namanya alat untuk bersumpah. Huruf yang dipakai untuk bersumpah. Tallah bisa kita terjemahkan demi Allah. Kami bersumpah demi Allah. In kunna, sesungguhnya kami ini. Kunna adalah dulu ketika di dunia. Kunna adalah dulu ketika di dunia. La fi, la benar-benar, fi di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang sangat jelas, sangat nyata. Maka kapan mereka membaca ini? Ketika dalam neraka. In kunna, sesungguhnya adalah kita ini, kami ini dulu. Di mana letak dulunya kunna? Benar-benar berada dalam kesesatan nyata. Itu mereka akui ketika di neraka, bukan ketika di dunia. Kalau mereka akui dunia itu baguslah. Dan kami berada dalam penyimpangan.
daripada kebenaran. Yakni id nusawi, ketika kami menyamakan kamu. Nusawi, kami menyamakan kamu. Kamu itu yang disembah, al-ma'bud. Jadi mereka menuding Tuhan yang mereka ciptakan dulu. Sebab dalam ayat tempoh hari kan kita katakan bahawa bahan bakar neraka adalah jin, manusia, batu-batu dan sembahan-sembahan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Surat Al-Anbiya ya, ayat 98. Innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna, dan apa saja yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, sama-sama menjadi umpan neraka jahannam untuk dipanggang, dibakar di situ. Maka jadilah antara penyembah yang disembah sama-sama di neraka. Batu-batu, petung-petung, berhala-berhala dimasukkan juga. Kemudian kalau itu manusia atau makhluk itu dimasukkan sama-sama mereka. Sebab siapapun yang ditaati, yang dipuja-puja, yang diagung-agungkan, sehingga kita menjadi kufur, bangkang, atau melakukan kesyirikan oleh para penyeru-penyerunya yang mengajak untuk berbuat syirik kepada Allah, ya sama-sama di neraka. Itu nanti yang dituding-tuding. Kami telah menyamakan kalian dulu atas dunia dengan Tuhan. Itu namanya para sadah. Sianan sadah, Sayyid. Sadah tanah kami telah mengikuti sadah kami, para pemimpin kami, kubara, para pembesar-pembesar, fa'adalluna sabil, mereka yang menyesatkan kami dulu. Dalam surat Al-Ahzab begitu. Jadi dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, mereka ketika dibalik-balik mereka, yauma tuqallabu wujuhahum finar, ketika wajah mereka dibalik-balik seperti memanggang. Nuqallib, kami balik wajah mereka seperti memanggang. Barangkali pernah melihat ayam panggang atau kambing panggang diguling-gulingkan, memanggang. Namanya nuqallib. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 66, yauma tuqallabu wujuhum, pada hari dibalik-balik wajah mereka dalam neraka, yaqulun, mereka ini bicara karena mereka tidak mati. Setiap matang kulit mereka diganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat, setiap masak melepuh, hancur daging kulit mereka diganti dengan baru. Maka mereka bicara ketika dibolak-balik itu, ya laitana, ya laitana, ya laita, wahai andai sekiranya kami dulu ata'na, kami mentaati Allah, wa ta'na Rasul, kami mentaati Rasul, tentu kami tidak akan mengalami kesengsaraan, azab, siksa seperti ini. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, memang kami dulu mengikuti, mematuhi sadah, sayyid, tuan-tuan, penghulu-penghulu, tokoh-tokoh yang menyesatkan kami, wa kubara'ana, orang-orang besar. Lalu mereka adalluna sabil, mereka lah yang menyesatkan kami daripada jalan lurus. Kami patuh saja dulu atas dunia.
Kau pajar aku. Kami semua tu. Pajar aku. Untuk itu, wahai Tuhan kami, atihim, timpakan kepada mereka aku adalah di'afaini minal azab. Azab 2 kali lipat. Wal'anhum, la'nat mereka ya Allah. La'nan kabira, dengan la'nat yang sangat dahsyat. Tuhan pula yang dah jadi mereka. Yang semua tentunya pajar aku je. Aku. Lakak lah orang baik pajar aku je. Jadi mereka meminta pula kepada Allah agar mereka penyesat ini ditimpakan azab berlipat-lipat. Caci. Ini diterangkan kepada kita seperti ini ikan untuk peringatan. Apa akibatnya kufur, syirik, bangkang, deraka, sombong dan angkuh. Akibatnya mengajak orang kepada kesesatan. Dan tidak semua pembaca Al-Quran memahaminya, kan? Coba ada orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu hanya sekedar membaca. Tidak peduli apa isinya. Karena dia tidak tahu isinya. Yang penting mereka membaca, dapat pahala sekian-sekian yang sudah. Atau menghafal, ya sudah. Kalau tidak ditingkatkan daripada membaca menghafal kepada tadabbur, tidak pernah ngerti. Tadabbur kan merenungkan, mentadaburi, merenungkan, menghayati. Apa maksud, apa tujuannya? Bahkan itu disebut afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa kalian mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, tadabbur. Nah, sekarang kita dapat petunjuk, kan? Ini nanti jadinya orang-orang yang antara yang mengikut dengan yang diikut. Karena yang mengikut, yang diikut berlepas diri. Tabarrak, dia melepas diri. Nanti di hari akhirat. Jadi supaya jangan panjang, kita kembali lagi kepada awal tadi. Yaitu nusawwikum. Ayat 98 surah Asy-Syu'ara. Iz karena nusawi, kami telah menyamakan kamu dulu dengan Rabbil Alamin. Ini sama-sama berhak pula disembah. Namanya menyamakan kedudukan, status, derajat, pangkat, sama-sama Tuhan. Namanya andat. Andat itu kan tandingan-tandingan yang dibikin mereka, ini tandingan Tuhan. Dia juga berhak disembah dan mengangkatnya sebagai namanya ilah, al-ma'bud. Ini kesalahan kami. Sayangnya pengakuan ini ketika mereka di neraka tidak berguna. Fir'aun saja mengaku ketika hampir mati tidak diterima pengakuannya. Surat Yunus ya. Pengakuan Fir'aun ketika dia gharak, ketika hampir tenggelam, pengakuan dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan mengaku muslimin. Saya termasuk orang yang muslim sekarang. Pengakuannya sudah habis. Masih hidup. Cuma dia mengaku itu ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan azab sudah tiba, tidak ada lagi pengakuan. Apalagi mengaku-ngaku dalam neraka, untuk apa guna mengaku? Nusawi ya. Wa ma adallana, wa ma dan tidaklah adallana menyesatkan kami. Jadi tidaklah adalla menyesatkan kami dulu di atas dunia, illal mujrimun, kecuali melainkan yang menyesatkan kami itu para mujrim, para pedosa-pedosa, namanya mujrim. Para pedosa-pedosa, para pelanggar-pelanggar, para pendurhaka-pendurhaka namanya mujrim. Karena dia sudah melakukan jarimah namanya. Memotong kebenaran, menanggalkan daripada tampuk
pegangan yang kuat sehingga orang sesat, mujrim. Tidak adalah yang menyesatkan kami dari dunia dulu, melainkan mereka-mereka yang mujrimun ini. Itu tudingan para penyembah kepada yang disembah. Akhirnya kan dalam surat Kahf diterangkan ya, karena mereka saling tuding menuding, saling salah menyalahkan dan segala macam. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu, berkata pula si karinnya ini, si setannya ini, wahai Tuhan kami tidaklah menyesatkan mereka, walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi mereka yang memang sudah sesat juga. Itu pula pembelaan setan dan iblis. Akhirnya dibilang, la tahtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar juga di neraka ini, diam semua. Wa qad qaddamtu, dulu di atas dunia kan sudah diutus, dikirim rasul yang memberikan peringatan tentang neraka ini. Nah, sedikit kita arahkan ke situ. Tidak satu pun orang yang masuk neraka kecuali ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada kalian dulu pemberi peringatan? Tidak datang rasul, tiba di surat Az-Zumar kan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasul. Tidak datang dulu rasul yang memberikan peringatan. Itu di mana ditanya? Setelah mereka di gerbang neraka. Sebab yang bertanya itu khazanah. Kalau dalam surah Al-Muluk yang kita dianjurkan membaca setiap malam, ya, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Bertanya penjaganya, tidak datang dulu pemberi peringatan. Kalau dalam surah Az-Zumar Rasul kan. Nah, peringatan Rasul disampaikan oleh para pewaris Rasul. Tidak datang dulu para pemberi peringatan sepeninggal Rasul. Jawaban mereka sama. Ada. Bala ada. Sama jawaban mereka, bala ada. Tapi masalahnya kami tidak percaya, kami tidak yakin. Kami justru menuduh para pemberi peringatan, rasulkah dia, kitab sucikah dia, atau manusia yang menyampaikan peringatan. Kami tuduh mereka itu yang sesat. Atau bahasa kamangnya, kami kumayahkan saja peringatan mereka. Jadi fa'tarafu bizambi. Ketika itu baru mereka mengakui kesalahan mereka, baru mereka dihumbankan. Masuk neraka itu caranya kan macam-macam pula. Ada yang dihumbankan, ada yang didorong, ada yang dipelantingkan, ada yang diikat, macam-macam masuk neraka. Ujungnya neraka kan? Itu gambaran bahwa setiap siapapun yang masuk neraka ditanya. Karena orang yang tidak datang rasul, yang tidak datang peringatan, mereka hanya dihukum dengan hukum akal. Misalnya ada orang tinggal di suku terasing, tidak pernah bergaul dengan orang-orang lain. Mereka kan juga punya keyakinan. Andaikan tidak ada rasul datang ke situ, tidak sampai kepada mereka peringatan, mereka tetap disidang. Mereka dikasih akal. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya hukum akal. Apa kata akal mereka yang baik jadi baik. Tapi sebenarnya setelah Nabi akhir zaman diutus, Nabi Muhammad tidak ada yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Karena Allah tahu ini zamannya zaman global. Pasti sampai ke daerah-daerah ke pelosok-pelosok penjuru seruan Nabi. Ini tidak ada lagi. Kalau sudah datang Nabi akhir zaman, Rasul penutup, dakwah itu sudah universal, tidak ada yang tidak dapat jangkauan.
Maka setiap para penghuni neraka itu semuanya mengaku, bala kerja ana, bala kerja ana, bala kerja ana, sungguh telah datang kepada kami dulu. Sekarang penduduk dunia pasti tahu dengan Islam. Apakah karena dituduh Islam itu teroris? Kan tahu juga orang jadinya. Dan segala macam. Intinya tidak satu pun yang masuk neraka, mereka ditanya, kenapa kalian ke sini? Kenapa sampai di sini? Ujungnya mengaku, ya sudah masuk sana. Ini namanya peringatan kepada kita. Untuk itu, kalau kita baca-baca penjelasan para ulama, karena Nabi itu diutus untuk pembawa berita gembira dan peringatan, sampaikan keduanya. Jangan fadilah-fadilah saya sampaikan. Keutamaan, keistimewaan, pahala-pahala. Nabi menyampaikan kedua-duanya kan. Akhirnya orang kalau tidak ada fadilahnya atau kurang fadilahnya tidak mau dia. Keduanya jalan. Basyirau wa nazira. Ada kabar gembira, ada kabar pertakut. Ya, ada perintah dan larangan. Juga ada surga dan neraka kan. Nah, maka penting ayat itu disampaikan kedua-duanya. Jangan dipilih-pilih. Kalau memilih-milih itu Bani Israel saja. Mereka beriman bi ba'dil kitab, mana yang enak-enak saja mereka ambil. Kalau ada sesuatu tersinggung mereka tertunggik lu perlu bareh mereka, hilanglah jabatan kedudukan mereka buang ayat, tidak mereka amalkan. Jadi kalau kami para pembalik-pembalik ini memilih-milih ayat, takut menyampaikan ini yang disampaikan pahala palasa supaya tasyiwa-siwa orang, suku orang menangawak. Tak usahlah baca-baca tentang mati, tentang akhirat, tentang neraka. Kau takut kami dipilih saya yang membahagiakan. Kenapa nanti tidak diundang orang lagi? Panjanglah ceritanya kan. Nah, keduanya sejalan, seimbang. Ini penting sekali kasih peringatan. Orang kalau tidak pernah kasih peringatan, dia laju saja nanti. Guru-guru para alim yang tidak pernah kasih peringatan, itu guru-guru yang takut kehilangan murid, kehilangan jamaah. Jangan ada kaji yang menyenangkan ibu-ibu saja. Tahu yang menyenangkan ibu-ibu? Ya, nama ketujuh ibu-ibu lah. Nah, membahagiakan kajinya. Jadi kita balik ke sini lagi karena sudah hampir. Kembali kita kaji awal. Ya, wa ma adallana ilal mujrimun fama lana min syafi'in. Tinggal 2 ayat lagi. Fama lana, maka tidak ada bagi kami sekarang ini di neraka ini min syafi'in, satu pun yang akan memberikan syafaat, bantuan, pertolongan. Syafi', pemberi bantuan. Syafa'an, di atas dunia, syafaat itu biasanya dipakai orang untuk hal yang jelek, yang buruk, yang tidak benar. Apa syafa'an? Syafa'an itu asal katanya genap, asyafa'u. Di atas dunia begini ya. Saya ada sedikit masalah. Urusan yang perlu diurus. Lalu saya tidak bisa mengurus sendiri. Lama, panjang prosesnya. Maka dicari orang yang bisa mengurus. Biasanya orang itu orang babadan, orang baiku. Orang punya kedudukan kan baiku. Orang ini karena dia punya link-link tertentu, namanya kata belece, itu namanya syafi'. Dia yang membantu menolong karena kedudukannya, karena pengaruhnya. Sehingga lancar, sukses. Yang salah jadi benar. Yang patut masuk penjara tidak jadi masuk penjara. Yang palsu ya menjadi asli. Karena ada syafi'ah ini. Tuh. Di atas dunia namanya dipakai orang untuk itu. Allah begitu dia kira tidak laku. Semua pemberi syafaat atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u, tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali biizni, izin Allah, dan siapa yang Allah ridai.
Siapa yang Allah izinkan beri syafaat? Nabi. Semua rasul, lebih khusus Nabi Muhammad, syafaat spesial. Para malaikat, amal saleh, orang-orang mukmin juga dapat memberi syafaat kepada yang lain atas izin Allah. Di neraka tidak ada yang bisa membantu mereka. Famalana min syafi', tidak ada lagi. Ala dunia itu tidak laku. Tidak ada bagi kami sekarang ini yang bisa membantu menolong, karena dia pengaruh. Sebab orang pengaruh semuanya neraka. Yang menyesatkan, yang disesatkan sama-sama di neraka kan? Ada syafi'ah. Wala sadiqin hamim. Satu lagi tinggal wala sadiq. Sadiq itu teman. Dikatakan dia sadiq karena teman itu biasanya selalu membenarkan temannya. Hamim ko dekat sekali, akrab, karib. Kalau bahasa awaknya konco palangkin. Sekala pihak sakatiduran saat tatilantang sama-sama minum air, tatilungkui sama-sama minum tanah. Mati yang mati dan dia. Itu mana konco palangkin. Atau hamim namanya. Ini tidak ada konco pelangkin. Nanti di akhirat saja wala yasalu hamimun hamima. Konco pelangkin itu tidak akan menanyakan keadaan konconya karena tidak sempat menanyakan itu. Bertemu pun ada, tapi tidak sempat bertanya. Waktu untuk bertanya tidak sempat. La yasalu hamimun hamima. Nanti konco-konco pelangkin, kawan-kawan dekat tidak berguna. Jadi tidak ada sadiq. Tidak ada teman setia, pengikut setia, habis semua di neraka. Ansab sudah habis. Fala ansaba bainahum. Nasab pun tak ada laku lagi. Jadi semuanya berlepas diri. Semuanya ada mendapat ganjaran sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Inti gaji kita sepagi hari ini masih gambaran keadaan orang yang menentang ajaran para rasul. Sebelumnya kan tentang rasul-rasul saja. Sebelumnya tentang Nabi Ibrahim kan. Siapa saja yang bangkang, menentang, durhaka, tidak yakin, tidak percaya, sombong. Ini dia, ujungnya di sini. Siapa saja yang menyimpang, tidak mengikuti dakwah Rasul, akibatnya begini. Dan sekelumit kita dapat gambaran bagaimana keadaan para penyesat dan orang yang disesatkan di neraka. Rupanya di neraka itu juga orang saling caci mencaci. Iya. Tuding menuding. Iya. Barangkali baca cari bongkang ke sini begitu. Oh, pajak kolera aku gitu. Macam-macam lah keadaan. Kan namanya yahtasimun semuanya. Saling bertengkar, la'anat, saling melaknat, saling menyalahkan. Yang nomor satu disalahkan kan iblis. Iblis mana mau dia disalahkan? Nama saya iblis. Yang tak mau disalahkan iblis. Iblis itu betul saja kerjaan semua. Tidak ada nampasu di iblis. Semuanya asli. Iblis. Itu kira-kira kaji kita. Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.